Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa pekan keempat dalam masa Prapaskah 29 Maret 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1-16. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Francisca Ambarita Hakarem dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Meruya, Jakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, kita mendengar Yesus yang berada di kota Yerusalem, di dekat sebuah kolam yang bernama Kolam Betesda, yang menjadi tempat bagi orang-orang sakit untuk mendapatkan kesembuhan.
Di sana juga ada seseorang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Nampaknya selalu ketinggalan ketika air kolam tersebut digoncangkan oleh malaikat. Namun rupanya ia tetap bersabar untuk terus berada di tempat tersebut hingga pada suatu kali ia berjumpa dengan Yesus. Orang sakit tersebut mungkin juga mewakili keadaan manusia yang saat ini sedang sakit. Mungkin sakit secara fisik ataupun sakit dalam pengertian keadaan yang tidak baik. Kuasa Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala macam sakit yang dialami manusia. Namun demikian, seringkali manusia bertahan dalam sakitnya. Bahkan tidak jarang ada orang Kristiani yang kehilangan imannya akan kuasa Yesus. Perkataan, "Maukah engkau sembuh?" adalah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada orang sakit tersebut. Pertanyaan yang nampaknya seperti pertanyaan basa-basi. Namun demikian, mengingat bahwa orang tersebut sudah menderita sakit yang begitu lama, pertanyaan tersebut memiliki makna untuk mempertanyakan apakah orang tersebut masih mempunyai keinginan atau harapan untuk sembuh. Lamanya sakit yang ia derita sangat mungkin dapat membuatnya menjadi putus asa dan tidak ada keinginan lagi untuk sembuh. Ia mungkin akan mulai membiasakan diri untuk terbiasa dengan sakitnya. Dengan kata lain, mau tidak mau menikmati sakitnya dan menganggapnya sebagai nasib yang harus dijalani. Namun ternyata orang tersebut masih memiliki harapan untuk sembuh. Terbukti, ia masih terus berusaha untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Seringkali manusia juga mengalami putus asa ketika sudah lama berada dalam keadaan sakit. Ada yang sudah lama hidup dalam dosa, maka mulai terbiasa dengan perbuatan dosa. Ada yang sudah lama sakit secara fisik dan merasa sudah tidak bisa sembuh lagi, atau sudah lama mengalami masalah berat dan mulai merasa masalah tersebut mungkin memang bagian yang tidak akan terlepaskan dari hidupnya. Orang Kristiani yang mengalami sakit tersebut harusnya semakin giat untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus dapat membawa kita keluar dari semua keadaan yang tidak baik. Pengharapan tersebut janganlah sampai padam oleh karena mungkin sudah lama kita dalam keadaan yang tidak buruk. Kepada orang lumpuh tersebut, Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tuhan Yesus memerintahkan orang sakit tersebut untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Dan ia merespon dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Selain tetap menyala pengharapannya untuk menerima pertolongan Tuhan, diperlukan juga kemauan untuk melangkah sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Orang sakit dapat saja beralasan bahwa dirinya sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan. Namun ternyata ia dapat mengalahkan rintangan tersebut. Seringkali kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mendatangkan mukjizat dalam hidup kita. Namun kita tidak memiliki kemauan untuk melangkah mendekat kepada sumber pertolongan tersebut. Akhirnya kita hanya dapat melihat orang lain yang menerima pertolongan Tuhan, sedangkan kita masih dalam keadaan yang sama. Kemauan untuk melangkah mendekat kepada Yesus dan mendengarkan perkataannya adalah bukti bahwa kita percaya Ia sanggup menolong kita. Apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di masa pandemi ini, di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi?
penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli dan hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Ia ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang Ia sediakan. Dan bahwa senantiasa dalam hidup masih ada harapan, di mana ketika terlihat seperti tidak ada harapan. Tuhan tidak pernah abai akan umatnya yang rindu akan uluran tangannya dan berharap padanya. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berpasrah pada kehendak-Mu dan tetap setia untuk berharap bahwa Engkau akan menyembuhkan kami menjadi tabib bagi kami. Ajarilah kami untuk memiliki kemauan dan kehendak kuat serta mendengarkan perkataan-Mu agar kami dapat sembuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.